Masing-masing pemimpin barisan menyiapkan barisannya. Komando sambil lali punya. Siap. Gerak. Diraji. Teman. Gerak. Pemimpin upacara menempatkan diri. Siap. Gerak. Penghormatan kepada pemimpin upacara dipimpin oleh pemimpin barisan paling kanan, dilanjutkan laporan. Kepada pemimpin upacara. Hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Komando saya ambil alih isunya. Siap. Gerak. Istirahat di tempat. Gerak. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Siap. Gerak. Penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara, dilanjutkan dengan laporan bahwa upacara siap dimulai. Kepada pembina upacara. Hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Pengibaran bendera merah putih oleh petugas.
mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Mengheningkan cipta dengan disertai bacaan kitab suci Fatihah. Semoga dengan bacaan tersebut sampai kepada para umat berjuang bangsa Indonesia, para masyayikh, para guru-guru kita, khususnya beliau Hadratus Syekh Simbah Kiai Haji Muslim bin Abdul Rahman. Mengheningkan cipta mulai. Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara dan ditirukan oleh peserta upacara. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 6. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 oleh petugas. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka
Pembacaan teks proklamasi oleh pembina upacara. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 bulan 8 tahun 1945 atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Amanat pembina upacara, barisan diistirahatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduka wa nashkuruka ya dzal jalali wal ikram ala ma an'ama alaina fi nikmatil imani wal islam wa fi ni'mati shihah wa afiyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Yang senantiasa kami hormati genap Dewan Guru, para staf SMA Fatugiyah Sragen Kabupaten Demak, anak-anakku semua, para peserta didik, siswa-siswi SMA Fatugiyah yang senantiasa kami cintai sekaligus yang kami banggakan. Pertama-tama, marilah kita bersama-sama mengucapkan rasa tasyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmatnya. Kita semua mari masih diberi kesehatan, masih diberi kesempatan untuk thalabil ilmi, dan khususnya kita semua pada saat ini insya Allah merasakan suatu kebanggaan yang luar biasa, yaitu tentang kemerdekaan Republik Indonesia. Dan pada saat ini kita semua bangsa Indonesia merayakan HUT kemerdekaan RI yang ke-70. Untuk itu sebagai bangsa Indonesia tidak ada yang harus kita laksanakan kecuali mensyukuri apa yang menjadi nikmat kita bersama, yaitu berupa kemerdekaan Republik Indonesia. Kemudian sholawat serta salam senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita semua termasuk umatnya yang pada saatnya nanti di yaumil qiyamah mendapatkan syafaat dari beliau. Amin, amin ya rabbal alamin. Anak-anakku semua peserta didik yang senantiasa kami cintai, tepat 70 tahun yang lalu, kalau tidak salah hari Jumat, tahunnya lebih pukul 10 tepat
bangsa Indonesia memproklamirkan sebagai bangsa yang merdeka, sebagai bangsa yang terlepas dari penjajahan, di mana pada waktu itu Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan yang lain-lain di Jalan Gangsaan Timur atau tepatnya di rumah beliau memproklamirkan kemerdekaan Republik Indonesia. Berani tidak berani pada saat itu bangsa Indonesia harus terlepas dari penjajahan. Dan beliau, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta, telah berusaha dengan sebaik-baiknya untuk bangsa Indonesia. Karena sebelum beliau memproklamirkan, terlebih dahulu, kalau menurut sejarah, pernah dipenjara oleh kaum pemuda pada saat itu karena menunda-nunda untuk merdeka. Jadi perjuangan beliau marilah kita apresiasikan dengan sebaik-baiknya, bahwa kemerdekaan ini tidak buah dari pemberian tentara Jepang, tidak bagian dari hadiah para negara-negara lain, tetapi menjadi bukti bahwa ini adalah hasil usaha bangsa Indonesia. Terlebih sebelum kemerdekaan tahun 1945, kalau kita melihat sejarah, ada yang namanya peta, yaitu sukarelawan tentara pembela tanah air yang dibentuk oleh tentara Jepang pada tahun 1942. Insya Allah pada bulan Oktober membentuk yang namanya peta, di mana di situ bagian dari akal tentara Jepang untuk melawan sekutu yang ada di bumi Indonesia ini. Dan pada kenyataannya banyak dari para masyayikh, para kiai dari pesantren yang direkrut untuk menjadi tentara yang namanya peta. Kemudian ada cikal bakal yang namanya tentara Hizbullah setelah pembentukan daripada peta itu sendiri. Berarti kalau kita simpulkan bahwasanya pesantren, para kiai, para masyayikh tidak terlepas dari kemerdekaan Republik Indonesia. Banyak sekali para masyayikh dari mulai Banten, Bogor, Jakarta, Pamekasan, Jawa Timur, Jombang, bahkan Semarang rela berkorban untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Ini menjadi bukti bahwasanya sejarah kita begitu panjangnya, sejarah kita untuk menjadi merdeka tidak bagian dari apa yang disebut dengan pemberian dari tentara Jepang, karena semua itu merupakan hasil usaha dari anak-anak bangsa Indonesia. Maka setelah berbagai proses yang panjang itu, Jumat 17 Agustus tahun 1945, bangsa Indonesia menyatakan diri sebagai bangsa yang terbebas dari penjajahan. Bangsa yang berdikari, berdiri sendiri, dan bisa menjadi bagian dari bangsa-bangsa yang lain, artinya kita harus menjadi bangsa yang terhormat. Untuk itu, para peserta didik, anak-anakku sekalian, siswa-siswi SMA Futugiyah, di mana insya Allah 10, 20, 35 tahun ke depan bangsa Indonesia insya Allah ada berkat. Semua akan menjadi bagian yang harus menjadi tanggung jawab kamu sekalian
pada masa yang akan datang. Bekal apa yang sudah kamu persiapkan saat ini? Apakah hanya terlena? Apakah hanya tidur-tiduran, narkobanan, minuman keras, sehingga akal kita ada di lutut dan lutut kita ada di akal kita, artinya terbalik. Dan ini yang sekarang membumi di wilayah seluruh penjuru tanah air. Kita dijajah tidak lagi dengan senjata, tidak dengan yang namanya meriam, bom atom, tetapi kita sekarang dijajah dengan produk-produk yang notabene sifatnya haram dan tentunya akan menjadikan kita yaitu mungkin mati secara batiniah. Inilah yang harus kita waspadai bersama, karena sebagaimana yang sudah anak-anak lantunkan dalam Indonesia Raya tadi, sebelum kita membangun raga kita, badan kita, tentunya yang harus kita utamakan adalah membangun jiwa. Jiwa yang harus kita bangun, yang harus kita bangkitkan sebelum kita membangkitkan yang namanya raga kita. Kalau raga kita disebabkan dengan perut membutuhkan makanan, nutrisi untuk kehidupan, untuk gerak kita, nafas kita, agar kita bersemangat dalam sekolah, dalam bekerja, dan lain sebagainya. Tapi hal yang terpenting yaitu menutrisi jiwa kita, rohani kita, dengan cara yaitu mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka SMA Futuhiyah tidak hanya sehat secara jasmani lahiriah, insya Allah juga sehat rohani atau sehat jiwanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Di depan kita, insya Allah pada tahun ini sudah kita siapkan untuk melaksanakan hal-hal yang sifatnya sunnah, untuk ibadah, untuk merealisasikan apa yang menjadi karakter kita, yaitu sebuah musola. Kami, para dewan guru sekolah, berusaha untuk menciptakan sarana peribadatan yang ini merupakan bagian yang terpenting untuk mendidik, melatih jiwa kita. Doa sa'altu, doa raditu billahi robba, dan lain sebagainya ini merupakan buah dari karakter SMA Futuhiyah. Hafalkan itu, hafalkan. Insya Allah ilmu yang kamu dapat di SMA Futuhiyah, insya Allah berkah di dunia wa dunia wal akhirah. Sekali lagi anak-anakku semua, mari kita isi bersama-sama kemerdekaan atau HUT, proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, dengan hal-hal yang baik, dengan hal-hal yang bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Demikian yang bisa saya sampaikan berkenaan dengan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-70 ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan lagu kemerdekaan dan lagu daerah.
terima beasiswa prestasi dan rompi penghargaan. Keputusan Kepala SMA Mutia Pradana nomor 114 S4 8 tahun 2015 tentang pemberian beasiswa kepada peserta didik baru berprestasi tahun pelajaran 2015-2016. Kepala SMA Mutia Perangi Demak setelah menimbang dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan: pertama, memberikan beasiswa kepada peserta didik yang berprestasi sebagaimana terlampir dalam keputusan ini. Kedua, beasiswa yang diberikan berupa sumbangan pengembangan institusional atau uang gedung. Adapun besaran beasiswa terlampir dalam surat keputusan ini. Ketiga, mencabut semua keputusan yang bertentangan dengan surat keputusan ini, dan apabila di kemudian hari surat keputusan ini terdapat kekeliruan akan diadakan peninjauan kembali. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan di Meranggen pada tanggal 17 Agustus 2015. Kepala Sekolah SMA Mutia Haji Said Lafif, Sarjana Agama Magister Hukum, tertanda tangan. Lampiran surat keputusan bagi peserta didik yang saya sebut namanya langsung menuju ke depan berbaris. Lampiran surat keputusan tentang pemberian beasiswa kepada peserta didik baru berprestasi tahun 2015-2016 sebagai berikut. Dengan nilai rata-rata 71, ranking paralel 10, beasiswa berupa 50% uang gedung dengan nominal Rp425.000 diterima dengan nama Nadia Nur Alifah, kelas 10 3. Ranking paralel 9 dengan nilai rata-rata 71, beasiswa Rp425.000, kelas 10 5, dengan nama Irma Ernia Ahya Nisa. Langsung kita berbaris. Ranking paralel 8 dengan nilai rata-rata 72 dengan beasiswa Rp425.000, kelas 10 6, dengan nama Itakila Esma. Ranking paralel 7 dengan jumlah nilai 74, mendapatkan beasiswa Rp425.000, kelas 10 3, atas nama Mia Wati. Ranking paralel 6 dengan jumlah nilai 76, dengan mendapatkan beasiswa Rp425.000, kelas 10 5, atas nama Anik Rizkia. Paralel 5 dengan beasiswa bebas uang itu Rp850.000 dengan jumlah nilai 77, kelas 10 4, atas nama Yustini Aminah. Ranking paralel 4 dengan jumlah nilai 79, dapat beasiswa berupa bebas uang itu Rp850.000, kelas 10 4, atas nama April Alexandria Rizka. Ranking paralel 3 dengan jumlah nilai 87, dengan beasiswa bebas uang itu Rp850.000, kelas 10 1, atas nama Muhammad Najib Asraf Imtiaz.
ranking paralel 2 dengan juga nilai 87. Beasiswa bebas uang gedung Rp850.000 kelas 10 duet atas nama Silmi Kafah. Dan yang terakhir ranking paralel 1 seleksi penerimaan peserta didik baru dengan beasiswa bebas uang gedung Rp850.000 dengan jumlah nilai 92 kelas 10 atas nama Aisyah Nur Janatin. Kepada Bapak bagi penerima beasiswa telah acara selesai menghubungi pasangan istana. Keputusan Kepala SMA Mulia Meranggen nomor 087/2015 tentang pemberian beasiswa kepada siswa berprestasi tahun pelajaran 2014-2015. Kepala SMA Mulia Meranggen Kabupaten Demak setelah menimbang dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan menetapkan: pertama, memberikan beasiswa kepada peserta didik yang namanya terlampir dalam surat keputusan ini. Kedua, beasiswa untuk kelas 10 dan kelas 11 berupa bebas SPP diberikan setiap bulan terhitung mulai bulan Juni sampai dengan Desember 2015. Adapun besaran beasiswa terlampir dalam surat keputusan ini dengan catatan siswa tersebut masih aktif menjadi siswa SMA Mulia. Ketiga, mencabut semua keputusan yang bertentangan dengan surat keputusan ini. Keempat, apabila di kemudian hari surat keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan diadakan peninjauan kembali. Kelima, surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan di Meranggen pada tanggal 9 Juli 2015. Kepala SMA Mulia Haji Said Lafif, Sarjana Agama, Magister Hukum, tertanda tangan. Lampiran surat keputusan, dimohon kalau dipanggil langsung maju ke depan. Tentang pemberian beasiswa kepada siswa berprestasi tahun pelajaran 2014-2015.
kelas 10 di tahun ajaran 2014-2015. Ranking paralel 5 dengan nilai rata-rata 84,47, beasiswa berupa bebas SPP 3 bulan kelas 11 atas nama Muhammad Ubebul Idri. Paralel 4 dengan nilai rata-rata 84,53, beasiswa SPP 3 bulan kelas 10 atas nama Indah Nur Anissa. Ranking paralel 3 dengan nilai rata-rata 84,58, beasiswa SPP 3 bulan kelas 10-3 atas nama Ahmad Abdul Faidul. Ranking paralel 2 dengan nilai rata-rata 85,00, beasiswa SPP 4 bulan kelas 10-2 atas nama Afifah Aprilia. Ranking paralel 1 untuk kelas 10, beasiswa 6 bulan SPP, nilai rata-rata 8,00, kelas 11 atas nama Husnul Alimah. Untuk kelas 12, ranking paralel 3 dengan nilai rata-rata 88,38, diraih oleh kelas 10 IPA 1 dengan beasiswa 3 bulan SPP atas nama Ahmad Juher Faidul. Ranking paralel 2 nilai rata-rata 88,88, beasiswa SPP 4 bulan kelas 11 IPA 4 atas nama Jumarno. Ranking paralel 1 untuk kelas 5, beasiswa 6 bulan SPP, nilai rata-rata 89,50, kelas 11 IPA 3 atas nama Virus Sobara. Untuk kelas IPS, ranking paralel 3 dengan nilai rata-rata 84,44, beasiswa 3 bulan kelas 11 IPS 1 atas nama Emma Nur Rahmandani. Ranking paralel 2 dengan nilai rata-rata 84,56, beasiswa 4 bulan kelas 11 IPS 2 atas nama Siti Halimah. Ranking paralel 1 dengan nilai rata-rata 85,50, beasiswa 6 bulan SPP kelas 11 IPS 2 atas nama Deswatus Saadah. Ditetapkan di Banjar tanggal 9 Juli 2015 kepala SMA Fikih Haji Said As'ad pertama kali Timur untuk memberikan yang terakhir serah terima trofi kejuaraan gerakan pramuka. Juara 1 gugus depan tertinggi
Dieng tingkat SMA, SMK dan MA. Wakil nanti 01 terakhir dari Pradana Putri Ambalan Jenderal Sudirman Dewi Sartika SMA Mutia kepada Kamabugus SMA Mutia. Pembukaan selesai. Menyanyikan lagu khas SMA Putulia.
Pembina upacara berkenaan meninggalkan lapangan upacara dan diikuti oleh Dewan Guru dan karyawan. Pengumuman barisan diistirahatkan. Istirahat di tempat. Gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya SMA Bro ya? Akan saya bacakan hasil lomba 17 Agustus. Memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-70. Dilaksanakan pada tanggal 14 sampai 15 Agustus 2015. Lomba estafet sarung. Juara 3 dimenangkan oleh kelas 11 IPA 1. Juara kedua kelas 11 IPS 2. Dan juara pertamanya jatuh di kelas 12 IPA 1. Silakan perwakilan kelas beserta Bapak Ibu gurunya mendampingi, dan kepada Bu Siti Barokah Sarjana Pendidikan untuk menyerahkan hadiahnya. Silakan mohon Bapak Ibu wali kelasnya untuk mendampingi, dan kepada Ibu Siti Barokah Sarjana Pendidikan untuk memberikan hadiahnya. Dimohon untuk berfoto bersama. Tepuk tangan untuk para pemenang. Kita lanjut ke lomba berikutnya, lomba pesona meong. Oke, lomba pesona meong. Juara 3 jatuh ke kelas 11 IPS 1. Juara 2 jatuh ke kelas 12 IPA 2. Dan juara pertama
Oke, maaf Laras. Oke, maaf Laras ya. Untuk juara 3 jatuh ke kelas 12 IPA 2. Juara jatuh ke kelas 11 IPS 1. Dan juara satunya jatuh ke kelas 12 IPA 3. Kepada Bapak Ibu Guru wali kelas dan perwakilan kelasnya untuk menerima hadiahnya. Kepada Ibu kepada Bapak Zainal Abidin dimohon berkenan untuk memberikan hadiahnya. Sebelumnya dimohon untuk berfoto dulu. Ya, dimohon untuk berfoto satu kali. Ya, terima kasih kepada Bapak Zainal dan segenap. Masuk ke lomba berikutnya, lomba Cipta Karya Puisi. Di sini perlombaannya membuat puisi terbaik. Juara ketiga dengan poin 330 jatuh kepada 12 IPA 1. Dan juara keduanya dengan perolehan nilai 335 jatuh ke kelas 12 IPA 2. Dan juara pertamanya diperoleh kelas 10 3. Silakan kepada Bapak Ibu Guru wali kelas dan perwakilan kelas untuk menerima hadiahnya, dan kepada Ibu Ratri dimohon untuk menyalurkan hadiahnya. Sekali lagi panggilan juara pertamanya jatuh ke kelas 10 3. Silakan perwakilan kelas beserta wali kelasnya untuk menerima hadiah. Kepada Ibu Nada Farhana bersama Presiden. Ya. Oke, dimohon untuk begitu dulu Bu Ratri, begitu dulu Bu. Kemarin tidak terjadi. Oke. Oke, kita tepuk tangan untuk para pemenang. Kita lanjut ke lomba presentasi juara 3 kelas 12 IPA 2.
jatuh ke kelas 11 5 silakan kepada Bapak Ibu Guru kelas beserta perwakilan kelasnya untuk menerima hadiahnya. Kepada Ibu Hadiah Tiwati untuk menerima hadiahnya. Lomba yang terakhir, lomba kebersihan atau pimpinan 2 dengan perolehan nilai 1.445 jatuh ke kelas 11 IPA 2. Juara keduanya dengan perolehan nilai 1.449 jatuh ke kelas 11 dan juara pertama dengan perolehan nilai 1.457 terpaksa jatuh ke kelas 12 IPA 1. Oke, silakan kepada perwakilan kelas dan perwakilan kelas dan Bapak Ibu Guru untuk berkenan menerima hadiahnya. Kepada Bapak Ibu Guru dimohon Tuhani Kaku Asyik kepada Ibu Dr. Rangga nomor 1 Dr. Rangga nomor 1 untuk kepada Ibu Kulina nomor 1 untuk penyekatan hadiahnya. Jangan dilihat hadiahnya, tapi dilihat kebersamaannya dan memperingati hari ulang tahun kemerdekaan RI Republik Indonesia ke-70 SMA Muturia Merangin Tuna. Oke, silakan. Terima kasih. Dan kita bacakan juara umum pada lomba 17-an SMA Muturia memperingati HUT Republik Indonesia ke-70 jatuh ke kelas 12 IPA 1. Oke, kepada Bapak Dr. Andes Sahwani untuk berkenan menyerahkan hadiah.
dan kepada wali kelas Bupani dan perwakilan kelasnya untuk mendapatkan untuk menerima hadiahnya. Yang kelas 11, 12 silakan meninggalkan lapangan upacara. Untuk kelas 10 tetap di lapangan, silakan cari tempat berteduh sambil dengarkan nanti ada pembagian kelompok untuk program tanggal 25 ya. Yang kelas 11, 12 silakan meninggalkan lapangan upacara dalam hitungan kelima. Yang paling akhir nanti membersihkan lapangan. 1, 2, 3, 4, 5. Yang mana osis untuk tetap di tempat komunikasi sebelum menghadapi besok. Ya. Dengarkan belakang nih. Semakin lama kalian ngobrol, semakin lama juga kalian pulang. Duduk. Sebelah sini kan lah, sebelah sini. Dari tempat betul. Juga dengarkan ya, nanti kakak kelas kalian mengumumin kelompok dan yang akan dibawa untuk order.